sebenarnya everyone can be a leader gitu. Oke. Tapi ini personal aku ya. Aku ngerasa if you wanna be a leader, kamu harus bisa menjadi leader di diri kamu sendiri dulu. Karena percuma kamu mau nge-lead orang lain, tapi kamu juga gak bisa nge-lead diri sendiri. Ya, I see. Dan aku ngerasa hal yang emang harus leader punya adalah Halo Arianers, welcome back to the New Answer Podcast by Arya Noble. Ketemu lagi sama aku Livi yang seneng banget nih akhirnya bisa nyapa Arianers semua di episode kali ini di The New Answer Podcast by Arya Noble. Hari ini aku bakal bahas seputar gimana sih peran passion yang sejalan dengan skills dapat mendorong kinerja seseorang untuk menjadi leader di dunia kerja profesional. Kira-kira bakal seru gak ya? Langsung aja kali ya kita ajak ngobrol seseorang cantik di samping aku. Sudah ada siapa nih, boleh diperkenalkan namanya siapa dan posisinya sebagai apa? Oke. Halo Arianers semuanya. Perkenalkan, aku Tamara Emilia, tapi biasa dipanggil Tamara atau Tam aja juga fine gitu. Nah, aku saat ini kerja di Arya Noble as a head of brand. So, right now aku tuh pegang 2 brand nih. Jadi ada AcneX sama RH Corrector. Wow, udah sangat menarik ya dari awal. Aku jadi makin tertarik nih untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Tamara. Gimana kabarnya hari ini? Kita pemanasan dulu. I'm good. Kamu gimana? Aku juga seneng banget karena kan bisa ketemu lagi sama Arianers. Ya lah. Oke, udah siap berarti ya untuk ngobrol-ngobrol hari ini ya. Siap dong. Kalau gitu sebelum kita masuk ke inti pembahasan, sebenarnya aku tuh punya games Kak Tamara. Soalnya ini kita santai dulu. Jadi di sini aku punya beberapa papan, ada emoji-emoji seperti yang bisa dilihat ya Arianers. Oke, jadi ini ada emoji terkesima, terharu, awkward moments, dan happy gitu. Jadi nanti boleh Kak Tamara ambil satu, atau 2 aja deh, 2 ya biar seru. 2 papan tapi satu-satu aja. Terus misalkan kakak ngambil yang ini, berarti boleh diceritain momen terkesima berdasarkan experience Kak Tamara waktu di kantor gitu. Atau bekerja di Arya Noble. I think aku mau pilih yang happy dulu. Happy? Karena aku selalu happy kerja di Arya Noble. Dan kedua aku pilih yang terharu. Ya aku cerita satu berarti. Yes, boleh. Kita mulai dari yang happy dulu kali ya. Yang happy sebenarnya aku kerja di sini aja tuh aku ngerasa happy gitu. Jadi karena aku suka dengan beauty industry terutama gitu, dan aku ngerasa I made a lot of achievement when I work here, especially if you guys ini spill. Jadi nanti AcneX kita akan launching di Malaysia in November. So this gonna be the first time untuk Arya Noble, salah satu brand kita, brand lokal yang akan bisa ke negeri jiran, ke negeri sebelah, dan memang targetnya adalah expansionnya adalah nanti untuk Southeast Asia gitu. Jadi mohon doanya teman-teman, Arianers. Oke, satu lagi terharu. Jadi berkaca nggak deh. Jadi kalau terharu itu aku ngerasa ya sebagai sekarang gitu aku under my team tuh ada almost 10 orang. Dan aku ngerasa hal yang bikin aku terharu adalah saat tim aku itu bisa grow kehidupan mereka, karirnya mereka gitu. Dan aku justru bangga gitu. Misalnya tim aku kemarin ada yang resign, and dia dapetin kerja yang jauh lebih bagus gitu, dan dia mendapatkan jabatan yang jauh lebih bagus. Which is aku tuh merasa, gue berhasil nih untuk ngedidik anak ini sampai ternyata anak ini tuh sekarang udah di value juga loh dengan company di luar sana. Iya. Jadi so that's what makes me happy. Wow. Tapi juga. Kalau biasanya mungkin ada beberapa tempat yang kayak kalau udah kerja di sini ya udahlah nggak usah keluar lagi sama kita aja. Tapi ini malah Kak Tamara yang go ahead, boleh kalau misalkan memang mau grow di luar sana gitu. Dan malah Kak Tamara bangga ya. Iya dong, harus dong. Karena maksudnya kita kesempatan gak cuman, aku juga gak bilang kayak I'm gonna work di Arya Noble for the rest of my life gitu. Tapi sebenarnya aku lebih ke arah if you can see a better opportunity out there dan kamu ngerasa itu bisa membangun hidup kamu lebih baik, ya kenapa gak dicoba. Tapi kalau misalnya kamu still happy in your
work environment right now, kamu masih bisa grow, kamu bisa belajar, ya kenapa harus pindah juga? Ini mentor yang diidamkan semua orang, leader yang diidamkan semua orang, termasuk saya. Semoga nanti ya begitu kerja semuanya. Aduh, canda. Oke, kita kan udah santai-santai nih, kita udah main game. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama nih, Arianers. Gimana passion dapat mendorong kinerja seseorang untuk menjadi leader di dunia kerja profesional. Kayak gimana sih? Yuk kita bahas. Dari mulai Kak Tamara dulu nih. Boleh diceritakan sedikit Kakak tuh di Arya Noble itu kerjanya ngapain sih Kak? Jadi as I mentioned before, sekarang kan aku pegang 2 brand, ada RH Agniax sama RH Corrector gitu. Sebenarnya daily basisnya adalah ya obviously running all the campaigns, running all the marketing plan yang udah kita bahas dan udah kita sepakati gitu ya sama board of directors gitu. Dan aku harus make sure kalau semua itu berjalan sesuai dengan plan dan mencapai tujuan yang emang udah kita set di awal. Tapi I think the differences ya between role aku saat ini dengan role aku sebelumnya adalah, menurut aku dengan jabatan aku sekarang itu lebih banyak sebenarnya sehari-harinya itu adalah untuk managing people. Gitu. Jadi kayak I have to manage my team, aku mesti bisa make sure mereka grow, mereka belajar, dan aku bisa transfer my knowledge untuk ke mereka juga gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah semakin ke atas sih, nanti juga Livia akan makin ke atas, amin. Gitu. Nah itu kamu mesti balance juga sih antara IQ maupun EQ kamu. That's what I feel. Berarti tadi kan Kamara sempat mention kalau Kak Tamara ini managing banyak people kan. Berarti kakak tuh bisa dibilang udah sebagai seorang leader gitu ya. Nah, ngomongin soal leadership nih, menurut kakak apa sih yang membuat seseorang bisa jadi leader di lingkungan kerjanya? Apa ya? Menurut aku sebenarnya everyone can be a leader gitu. Tapi ini personal aku ya. Aku ngerasa if you wanna be a leader, kamu harus bisa menjadi leader di diri kamu sendiri dulu. Karena percuma kamu mau nge-lead orang lain tapi kamu juga gak bisa nge-lead diri sendiri. I see. Dan aku ngerasa hal yang emang harus leader punya adalah how to balance everything. Dari mulai komunikasi, dari mulai cara kamu memimpin, apakah kamu harus directing atau kamu harus bisa compromise atau kamu harus bisa gathering all your teams gitu, atau kadang kamu juga harus bisa mengambil keputusan, mungkin keputusan yang sangat sulit untuk diambil, but you have to trust yourself. Jadi menurut aku itu sih yang harus leader punya gitu. Dan most important things adalah you have to believe on yourself dulu gitu. Kayaknya itu adalah kunci untuk semua posisi sih. Tapi aku jadi terinspirasi nih ikut kebayang ya, kira-kira nanti di dunia kerja profesional untuk menjadi seorang leader ternyata emang yang paling penting kuncinya adalah be yourself, Arianers. Percaya sama kualitas diri kita sendiri ya, supaya baru bisa nyebar ilmu ke orang lain atau memimpin orang lain gitu. Nah, tadi juga aku sempat dengar kalau Kak Tamara itu bilang kakak tuh emang passionnya di sini ya. Jadi emang ini kan kerja di Arya Noble, di beauty industry, sempat pegang Agniax gitu. Berarti berkaitan dengan tema kita nih soal passion Arianers. Menurut Kak Tamara, apakah passion bisa menjadi salah satu faktor yang dapat membantu seseorang dalam menjadi seorang leader gitu, dan seberapa besar sih pengaruhnya? Menurut aku tuh besar banget sih, Liv. Karena gini, yang aku lihat adalah, dan yang aku rasain sendiri gitu ya, if you have a passion, apalagi kamu menjalani career kamu sesuai dengan passion kamu, you're gonna give your 100% of heart gitu. Dan dimana itu semua nanti akan ke-reflect ke semua pekerjaan kamu, ke aura kamu mungkin, ke cara kamu memimpin nantinya, atau cara kamu berkomunikasi antar tim gitu. Dan I think passion is part of the most important keys juga, supaya kamu tuh juga bisa terus level up yourself gitu. Karena if you love what you do, and if you love what your passion is gitu, udah happy, right? Bener, exactly. Bahkan dengan adanya passion itu sendiri yang ngedorong kita untuk kerja pakai hati ya Kak. Betul.
Dan itu memang yang diperlukan untuk result yang oke, right? Nah, ketika passion itu mempengaruhi kepemimpinan seorang, berarti kan tadi memang berarti benar ya kalau passion ini berpengaruh ke dalam kepemimpinan seseorang. Kalau Kak Tamara sendiri ini ngerasain gak sih hal positif apa dari pengaruh si passion ini, atau justru sebaliknya, misalkan selebih dari yang tadi Kak Tamara udah sampaikan? I feel really positive gitu, karena kayak tadi yang aku udah bilang, karena aku bekerja sesuai dengan passion aku gitu. Jadi aku tuh suka sama semua apapun itu, even though itu adalah suatu challenge gitu ya, atau misalnya suatu hal yang sulit untuk dilakukan, tapi aku justru ngerasa kayak enggak, ini tuh emang yang gue suka, this is my passion gitu. Karena aku dari kecil aku emang udah suka pakai skincare, udah suka pakai makeup gitu. Even aku suka nyolong-nyolong punya mama. Jadi kayak pas udah gede, aku sekarang kerja di satu brand yang kita produce skincare gitu. Dan itu membuat aku ngerasa kayak, oh ini loh rasanya bisa bantu membuat teman-teman yang lain punya kulit yang lebih bagus gitu. Jadi it feels like apa yang aku alami tuh bisa dialami orang lain, dan itu hal yang positif. So it makes all the things become positive juga. Ada kesenangan tersendiri ya Kak, kerja berdasarkan passion. Tapi aku penasaran, sebenarnya Kak Tamara tuh nemuin kalau passion Kak Tamara itu kayak gimana gitu, kayak oke deh, gue kerja di passion beauty industry gitu. Cuman kan banyak nih, misalkan ada yang bisa jadi apotekernya mungkin yang racik, atau di posisi Kak Tamara sekarang, atau jadi mungkin beauty influencers atau kayak gimana. Pokoknya Kak Tamara tuh di titik apa sampai kayak kerja di beauty industry sesuai passion aku dan ambil di posisi yang seperti ini. Jadi semua tuh bermula waktu zaman SMA. So waktu SMA kan pasti kamu ngalamin juga ya, bingung tuh kayak aku mesti pilih jurusan apa nih pas kuliah gitu kan. Iya pasti. Terus and then aku realize bahwa aku tuh suka banget ngobrol sama orang lain. The first thing that I realize adalah I love communication with other people. Nah, hal itu yang membuat aku kayak, oh yaudah deh, gue mau coba ambil jurusan marketing aja gitu. Dan aku kuliah gitu, ambil jurusan marketing. And then dari pas belajar di kuliah tuh aku makin mencintai dunia marketing gitu, mencintai dunia branding gitu. Nah makanya sekarang aku kerja sebagai posisi head of brand gitu. Emang ini sebenarnya yang udah aku suka sih dari zaman aku SMA. Dan aku ngerasa kayak sekarang gitu ya, as a head of brand gitu, itu tuh banyak banget yang bisa kita lakukan juga. Maksudnya adalah gimana caranya kita bikin, I always saw that my brand itu as my baby gitu. Jadi gimana caranya untuk grow this baby itu makin gede lagi ke depannya, makin mature, makin bisa berjalan sendiri. Nah itu adalah menurut aku that's my achievement gitu. Keren banget sih. Mulai sekarang Arianers kerja sesuai passion ya, biar jadinya kayak gini ya. Boleh, amin. Amin ya, benar. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ini pasti Arianers juga tahu lah ya. Kalau dari dulu kita tarik dulu nih ke zaman dulu, zaman mungkin tahun berapa lah ya. Mostly pemimpin atau leader itu tuh laki-laki, ya kan? Nah tapi makin kesini banyak kan, udah cewek-cewek tuh udah mimpin sana sini, leader tuh dipimpin sama perempuan gitu. Perempuan tuh makin naik dan makin bisa berdiri dengan sendiri gitu. Jadi menurut aku kayaknya Kak Tamara boleh deh share tips ke teman-teman Arianers, gimana sih kakak nih menjadi perempuan yang bisa juga menjadi seorang leader di tempat kerja tuh gimana gitu. Aku mungkin ada 3 tips buat teman-teman semua gitu. Yang pertama adalah, baik lagi kamu harus percaya diri. Kamu harus believe in yourself dulu gitu, sebelum kamu membuat orang lain percaya dengan kamu. Dan yang kedua adalah passion gitu. You have to do the things that you love with your passion, itu nantinya akan bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Dan aku yakin 100% kalau misalnya kamu do your passion, itu akan membuat kamu juga eagerness untuk memberikan 100% of your heart dan effort ke sana gitu. Ini ketiga nih, ini menjadi stigma saat ini gitu kan, kalau misalnya banyak nih orang yang bilang, oh ya leader cewek tuh biasanya baperan. Iya, aduh. Ya kan, coba Kak buktikan itu salah Kak. Tapi gimana ya, pasti kita sebagai
wanita kan yang dilahirkan dengan perasaan gitu. Cuman tapi yang aku juga sekarang masih terus belajar gitu, gimana caranya kita harus bisa membedakan nih guys antara kehidupan personal maupun kehidupan profesional gitu. Jadi jangan sampai itu bercampur aduk, karena kalau misalnya itu sampai amit-amit bercampur aduk gitu lah, itu pastinya nanti akan membuat mungkin suasana di tim kita jadi nggak enak gitu, suasana kerja jadi nggak enak, kamunya juga jadi baper gitu kan. Jadi itu sih, jadi saat ini pun aku selalu nekanin ke tim aku gitu, kayak kalau aku negur kalian itu purely work related. Gitu. Aku nggak akan bawa itu ke perasaan gitu, atau masalah pribadi gitu ya kan. Aku pun berharap my team juga nggak akan merasakan hal itu. Kayak ya udah, habis itu biasanya aku tegur nih sama anak gitu. And after that ya udah kita makan siang bareng, kita main bareng gitu. Jadi itu sih. Paham. Dan iya sih bener, aku seneng banget sih kalau dapat atasan perempuan yang sebenarnya tuh malah kalau menurut aku ya, atasan cewek itu katanya kan tricky. Kayak ada kalanya dia akan ada mood per bulannya, PMS, terus belum kalau ada masalah ini, masalah itu. Katanya perempuan tuh baperan. Tapi di sisi lain ya, karena mentorku juga, atasanku juga perempuan, kita tuh malah dapet girlhoodnya gitu loh. Kayak ada something yang bisa aku share ke atasanku atau ke leaderku, soal sesuatu lah pokoknya yang gak akan aku bisa share ke leaderku kalau dia laki-laki gitu. Benar. Karena biasanya perempuan lebih bisa menggunakan sama perempuan. Iya, karena balik lagi kita menggunakan perasaan kita ya. Oke, seru banget ya. Berarti tadi percaya diri itu penting banget ya Kak. Terus bisa membedakan kehidupan pribadi dan kehidupan kerja ya. Intinya kita harus profesional lah ya. Dan punya clear communication ke tim kita. Betul. Oke, seru banget nih Arianers. Kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Tamara. Banyak banget hal menarik yang bisa kita petik dari obrolan singkat ini ya Kak. Seputar leadership di tempat kerja. Mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi pemimpin, hingga juga peran passion dalam membentuk karakter seseorang menjadi leader gitu ya. Semoga ini insightful ya untuk teman-teman Arianers, bisa menginspirasi dalam perjalanan karir masing-masing. Thank you banget Kak Tamara sudah sharing soal kehidupan kerjanya. Semangat terus untuk kamu juga. Ya, amin banget. Oke, kalau gitu gak terasa nih kita udah sampai ke penghujung pembicaraan kita Arianers dan Kak Tamara. Sebelum kita akhiri nih, boleh dong spill satu nama yang menurut Kak Tamara cocok nih dan oke untuk Kak Tamara rekomendasikan menjadi tamu kita selanjutnya. Mungkin rekan kerja atau siapa? Boleh banget. Pak Alphonse kali ya. Pak Alphonse kan teman-teman di sini. Coba dong sekali-sekali kita interview CEO kesayangan kita. Aku juga penasaran sih insight dari Pak Alphonse ini akan seperti apa. Oke, kalau gitu Arianers, kita tunggu kehadiran Pak Alphonse. Bapak Alphonse, mari kita ngobrol-ngobrol bareng di sini di episode selanjutnya ya. Oke, sekali lagi thank you banget Kak Tamara dan Arianers yang udah stay tune terus dari tadi bareng aku dan Kak Tamara. Thank you guys. Jangan lupa juga kita ajak Arianers untuk selalu stay connected dengan social media Arya Noble buat dapetin update-update terbaru dari kita ya Kak. Bener banget. Nantinya kita bakal, jangan lupa di follow taruh sebelah sini kali ya. Nantinya kita bakal ketemu lagi nih Arianers di episode-episode selanjutnya. Bye.